Cek, cek. Selamat pagi, sahabat semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mulai ramai, sudah mulai bergabung teman-teman kita. Insya Allah di sini sudah bersama kita yang insya Allah akan nanti menceritakan kepada kita begitu tentang materi malam hari ini. Baik, sebelumnya saya buka terlebih dahulu ya. Eh, Teman-teman semua bisa mulai menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahnya, limpahan nikmatnya, atas berkat hidayahnya, atas berkat nikmat-nikmat yang tak henti-hentinya diberikan setiap harinya, kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini menuntut ilmu, ingin mencari tahu sejarah-sejarahnya, ingin menambah insight-insight lagi begitu. Pada hari ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah yang atas berkat tuntunan-tuntunannya, atas berkat arahan-arahannya, kita semua bisa menjalankan Islam dengan lebih jelas, kita semua bisa menjadi pengikut-pengikutnya dan insya Allah kita semua bisa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, teman-teman semua eh, pada Madrasah Baitullah pagi hari ini, insya Allah pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Deden Anjar. Di sini sudah ada Ustadz Deden Anjar. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi, Mas Dia. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Khair, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, di sini sudah ada bersama kita teman-teman semua Ustadz Deden Anjar yang akan mengisi materi pada pagi hari ini. Insya Allah temanya adalah malam yang mengubah sejarah, kisah turunnya wahyu pertama. Nah, teman-teman semua mungkin sembari teman-teman mendengarkan bisa menyimak begitu, bisa mencatat dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menyiapkan catatan-catatan terbaiknya. Teman-teman bisa kalau mau ikut on cam boleh sekali menemani kami, menemani Ustadz Deden agar melihat audiensnya nih yang pada pagi hari ini sudah bersemangat sekali mengikuti kajian gitu. Jadi monggo teman-teman semua dipersiapkan tempat terbaiknya, dipersiapkan telinga terbaiknya, dipersiapkan catatan terbaiknya. Kita akan mengikuti madrasah pada pagi hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Deden. Boleh sekali dicatat, boleh sekali mungkin teman-teman nanti ada yang, oh ternyata seperti ini ya, terus ada yang penasaran, ingin bertanya, boleh sekali dicatat agar nanti di akhir sesi bisa ditanyakan kepada Ustadz Deden. Mungkin tanpa berlama-lama lagi agar teman-teman juga bisa segera mendengarkan nih apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Deden. eh, Waktu dan tempat langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Deden. Monggo Ustadz. Baik, syukran, Mas Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arjun najata minal adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah وبلغ رسالة ونصح هذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم على الصراط المستقيم أما بعد. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini di Jogja pagi yang cerah. Alhamdulillah. Karena beberapa hari ke belakang ya biasanya mendung. Tapi ala kulihal semua keadaan itu kita syukuri. Mendung, cerah, itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga cerahnya pagi ini juga menggambarkan cerahnya hati kita, cerahnya pikiran kita, ya, sehingga kita bisa eh, mendapatkan nilai-nilai terbaik, pelajaran-pelajaran terbaik pada pagi hari ini di dalam majelis ini, terutama pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari eh, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita, Rasul dan Nabi yang kita cintai. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, Mas Dia dan tim dari Wonderful Umroh, ya, dan juga Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan baik, semoga dalam keadaan sehat, dan semoga senantiasa terlimpah keberkahan untuk Bapak Ibu dan keluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mengkaji salah satu peristiwa yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau peristiwanya, saya kira Bapak Ibu sudah banyak mendengar kisahnya, yaitu tentang turunnya wahyu yang pertama. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak mengupas tentang ibrah, tentang pelajaran-pelajaran di seputar peristiwa tersebut. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita tentu sangat meyakini bahwa turunnya wahyu yang pertama itu merupakan satu peristiwa besar. Ya. Kalau dalam tema kajian ini disebut sebagai malam yang mengubah sejarah. Nah, gitu. Malam yang mengubah sejarah. Karena perjalanan Islam dimulai sejak saat itu. Perjalanan perjuangan Rasulullah SAW dimulai sejak saat itu. Tetapi sesungguhnya peristiwa ini menjadi awal dari langkah-langkah Rasulullah setelahnya, yang juga sebetulnya merupakan satu titik tolak setelah eh, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah SAW sedemikian rupa. Jadi saya barangkali pernah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa masa persiapan Rasulullah SAW itu jauh lebih panjang daripada masa tugasnya. Masa tugas Rasulullah SAW berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun, 23 tahun kurang lebih. Tetapi masa persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah SAW sedemikian rupa itu berlangsung selama 40 tahun sejak beliau dilahirkan sampai beliau berusia 40 tahun. Maka kemudian setelah beliau berusia 40 tahun itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya. Dan ada satu masa-masa yang sangat krusial sebetulnya ketika Rasulullah SAW berusia 37 tahun. Jadi dalam rentang waktu kurang lebih 3 sampai 4 tahun ya. Sejak berusia 37 tahun sampai Rasulullah berusia 40 tahun itu ada masa-masa yang sangat kritis pada diri Rasulullah SAW. Di mana beliau sudah mulai merasa merasakan kegelisahan, mulai merasakan kegelisahan yang memuncak gitu. Ya, barangkali memang sebelum-sebelumnya juga Rasulullah merasa bahwa keadaan kaumnya tidak baik-baik saja. Tetapi di usia 37 tahun menjelang 40 tahun itu kegelisahannya semakin menjadi-jadi, semakin memuncak. Beliau merasa bahwa ada banyak persoalan di tengah-tengah kaumnya. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Nah, saya kira memang situasi-situasi ini mestinya juga lazim terjadi kepada kita semua. Ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah eh, dihadapkan pada situasi menjelang usia 40 tahun itu. Mestinya karena di usia 40 tahun itu ada sesuatu yang istimewa. Ya, di dalam banyak hadis, ya, di dalam banyak nas, itu usia 40 tahun itu adalah masa yang istimewa. Dalam Al-Quran juga disebutkan hatta idza balagu arba'ina sana. Sampai ketika sampai pada usia 40 tahun.
Seseorang itu akan mengalami kematangan, seseorang itu akan mengalami pendewasaan di usia 40 tahun itu. Maka eh, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menjelaskan tabiat yang dilakukan oleh seseorang sampai usia 40 tahun itulah tabiat yang akan dia bawa sampai matinya. Jadi kalau sampai 40 tahun itu seseorang masih saja dalam keadaan buruk, nah maka kemungkinan akan sulit dia untuk mengubah dirinya setelah 40 tahun itu, ya. Jadi di masa 40 tahun itu di masa penentuan seseorang itu mau memilih jalan yang mana, mau memilih jalan kebaikan, mau memilih jalan keburukan di usia 40 tahun itu. Jadi yang menentukan ya masa-masa setelah 40 tahun itu bagaimana dia bisa berhasil mengubah dirinya, ya apakah itu dalam konteks kebaikan atau keburukan. Yang bisa saja mungkin ada seseorang yang tadinya baik tapi ketika masuk usia 40 tahun malah sebaliknya. Dia malah berbuat buruk, semakin menjadi-jadi hawa nafsunya misalnya. Semakin banyak keinginannya terhadap dunia. Jadi kalau di usia 40 tahun itu masih saja seseorang itu masih menggebu-gebu keinginan kepada dunia, ya masih sangat ambisius dia terhadap pernak-pernik dunia. Kemungkinan itulah yang akan menjadi sikapnya sampai dia mati. Itu kata Ibnu Katsir, ya. Jadi 40 tahun itu sangat menentukan perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita. Jadi terkadang para ulama itu mengatakan masa usia 40 tahun itu menentukan seseorang itu menjadi baik atau buruk. Ya. Eh, Dalam penjelasan yang lain misalnya disebutkan bahwa Ahlul Madinah, orang-orang Madinah itu biasanya kalau mulai masuk di usia 40 tahun mereka mulai betul-betul serius lagi untuk beribadah. Ya sebelumnya mereka serius beribadah tapi masa 40 tahun itu mereka lebih serius lagi untuk beribadah. Jadi ada spesialnya masa usia 40 tahun itu. Ada istimewanya usia 40 tahun itu. Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, ya. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, Imam Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir ya, menyebutkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya melainkan pada usia 40 tahun. Jadi semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul atau diangkat menjadi nabi dan rasul itu pada usia 40 tahun. Nah, ini semakin menegaskan tentang ya istimewanya usia 40 tahun itu. Nah, ini kayaknya Mas Dia belum 40 tahun ya. Siap-siap Mas Dia. 40 tahun sudah menep ya, sudah stabil, sudah matang gitu 40 tahun itu. Jangan lagi 40 tahun masih kesana kemari, pikirannya masih dunia saja, masih goyah, masih ini, masih itu gitu. Justru 40 tahun itu masa mengendap kita tuh. Mengendap itu artinya ya sudah padat ya. Sudah padat, sudah stabil kita. Cara berpikir kita, cara bersikap kita, kematangan kita, kedewasaan kita gitu. Di usia 40 tahun itu. Maka kalau kita berhasil di usia 40 tahun itu menciptakan diri kita yang baik, tabiat kita yang baik, maka insya Allah itulah yang akan menjadi sikap kita sampai kita mati. Insya Allah. Ya, sampai mendapatkan husnul khotimah. Tapi 40 tahun itu masih gojak-gajik, masih kesana kemari gitu. Masih belum jelas. Ya, masih dikuasai hawa nafsunya. Kemungkinan itulah yang akan menjadi kondisi dirinya sampai dia mati. Ya, maka 40 tahun itu harus menjadi perhatian kita. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah ada yang melewati ya 40 tahun. Nah, adapun saya ini persis ya. Saya di tahun ini persis 40 tahun. Ya, mohon doanya ya, mohon doanya kita saling mendoakan. Saya sangat berharap didoakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, karena kalau saya berhasil di usia 40 tahun ini, mudah-mudahan saya bisa menjalani kehidupan di masa-masa berikutnya juga dengan baik ya. Tapi kalau saya gagal, saya kalah, saya jatuh di usia 40 tahun ini, maka di kehidupan selanjutnya juga naudzubillah ya mungkin tidak akan mudah bagi saya. Nah begitu kira-kira. Kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasulnya di usia 40 tahun. Allahu a'lam, ini adalah hikmah, salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Nanti bisa lagi
dibaca di dalam Al-Quran terkait dengan keistimewaan usia 40 tahun itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di usia 40 tahun itu ada apa lagi? Ya. Dalam hadis misalnya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia memasuki usia 40 tahun tetapi hawa nafsu masih mendominasi dirinya, keinginan-keinginan terhadap dunia itu masih sangat besar, maka setan berada di antara keningnya. Ya. Setan berada di antara keningnya. Atau dalam terjemahan bahkan disebutkan setan itu mengecup keningnya. Setan mengecup kening. Jadi dia menjadi temannya setan. Kalau usia 40 tahun masih masih saja terhadap dunia masih sangat ambisius. Baik. Wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berusia 40 tahun, ketika beliau sedang berada di Gua Hira melakukan tahanus. Ya. Dan aktivitas tahanus, aktivitas uzlah, menyendiri, dilakukan oleh Rasulullah SAW ini sejak beliau berusia 37 tahun. Ya, ketika beliau semakin memuncak keresahannya, kegundahannya, kegelisahannya, melihat kondisi kaumnya. Ya. Jadi aktivitas ini dengan sadar dilakukan oleh Rasulullah SAW karena beliau merasa beliau ini ingin berbuat sesuatu sebetulnya untuk mengubah kondisi kaum jahiliyah itu. Tetapi beliau sendirian, ya, tidak banyak yang memiliki perasaan dan pikiran yang sama seperti Rasulullah SAW. Kalaupun ada, mereka hanya sedikit dan mereka ini masih menjadi kaum minoritas yang lemah. Gitu. Ada di antaranya misalnya kaum Hanifiyah. Kaum Hanifiyah juga di masa Rasulullah SAW pada waktu itu adalah orang-orang yang mereka sebelum adanya dakwah Rasulullah SAW, mereka berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka disebut dalam sejarah sebagai kaum Hanifiyah. Dan mereka mengklaim bahwa mereka ini adalah orang-orang yang melanjutkan tradisi, ya, keagamaan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi nenek moyangnya bangsa Arab, ya, dari Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mengklaim demikian. Sehingga mereka tidak pernah menyembah berhala, mereka tidak pernah minum khamr, mereka tidak pernah berzina, mabuk-mabukan gitu. Islam belum hadir. Islam belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulullah SAW dan belum didakwahkan oleh Rasulullah, tetapi sudah ada orang-orang semacam itu. Jadi ini menunjukkan bahwa di setiap zaman itu selalu ada dua hal yang berlawanan secara sunatullah, ya. Di mana ada keburukan, ada kebaikan juga sebetulnya di dalam. Sebaliknya di mana ada kebaikan, pasti ada tantangan dari keburukan. Nah, jadi kaum Hanifiyah ini ada, tetapi sedikit jumlahnya. Ya, dan barangkali mereka juga belum terorganisir, ya, belum punya pemimpin gitu. Ini menjadi sikap-sikap pribadi, ya, dari sekelompok orang yang dikenal sebagai golongan Hanifiyah itu. Maka karena Rasulullah ini merasa gundah, merasa gelisah, eh, maka kemudian yang bisa beliau lakukan hanyalah memisahkan dirinya dari kaumnya. Dan bisa jadi karena ada kekhawatiran juga, eh, terpengaruh, terkontaminasi oleh tradisi budaya adat yang buruk dari kaumnya itu. Maka beliau menyingkir dari kaumnya. Uzlah, tahanus. Ya. Beliau sejak usia 37 tahun naik ke Jabal Nur, ke Bukit Cahaya. Nanti Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, ya mudah-mudahan. Yang belum pernah umroh atau berhaji, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji dan umroh. Bisa difasilitasi oleh Wonderful Umroh, ya. eh, yang sudah mudah-mudahan dipanggil lagi karena saya yakin yang pernah umroh, yang pernah haji pasti akan ketagihan, ya, pengen lagi, ya, pengen lagi. eh Jabal Nur itu berada di pinggiran kota Mekah, jadi sebetulnya agak jauh kalau dari rumahnya Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu kan lahir di sekitar Ka'bah itu, ya. Kalau sekarang satu tempat yang dijadikan gedung perpustakaan, ya, di dekat Mekah itu, di maksudnya di dekat Ka'bah, ya, di Mekah. Nah, kalau kita ukur sekarang misalnya perjalanan ke Jabal Nur itu lumayan jauh, lumayan jauh. Apalagi Gua Hiro itu
Itu di puncaknya Jabal Nur, di puncaknya Bukit Cahaya itu, Gua Hiro itu. Jadi kalau naik kurang lebih ya kalau zaman dulu sekitar 2 jam kalau naik itu dari bawah ya, dari kaki bukitnya sampai ke puncak itu kurang lebih 2 jam. Nanti pulangnya lagi berarti 2 jam lagi. Jadi cukup melelahkan aslinya. Belum perjalanan dari rumah ke Jabal Nurnya. Nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rutin dilakukan. Nanti kalau sudah habis perbekalannya pulang. Rasulullah pulang, sudah disiapkan perbekalan oleh Khadijah. Nanti setelah disiapkan perbekalan oleh Khadijah, dibawa perbekalan itu kembali ke Jabal Nur, bertahan di sana. Bertahan selama beberapa hari, kemudian nanti pulang lagi. Terus begitu aktivitas ini yang dilakukan oleh Rasulullah sejak usia 37 tahun. Ya. Dan makna tahanus ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk membersihkan jiwa, membersihkan pikiran, ya, menjernihkan pikiran, menjernihkan jiwa, ya, sekaligus berupaya untuk menghindarkan diri dari residu-residu, ya, menghindarkan diri dari kotoran-kotoran dunia yang memang saat itu dominasinya adalah dominasi perbuatan-perbuatan buruk, ya. Masyarakat jahiliyah itu yang kita sering kenal, kita sering dengar sebagai masyarakat jahiliyah yang berbagai macam keburukan terjadi, ya, di sekitar Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita renung-renungkan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat jahiliyah yang selama ini kita cela ya, selama ini kita anggap sebagai sangat buruk gitu, yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Rupanya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di masa itu juga sebetulnya terjadi pada hari ini ya. Jadi apakah kita selamanya telah keluar dari kejahilian itu? Rupanya juga tidak. Kalau zaman dulu ada perzinaan, orang-orang Quraisy itu melakukan perzinaan. Hari ini juga masih terjadi. Orang mabuk-mabukan. Ya. Di Jogja beberapa waktu yang lalu masih terdengar Jogja darurat miras gitu ya. Ya kan? Jogja darurat miras. Mabuk-mabukan. Kemudian perang antar suku, antar kabilah, peperangan juga masih sering terjadi. Ya, penyembahan terhadap berhala. Ya, beberapa entitas masih melakukan kemusyrikan, menyembah laut, menyembah gunung, menyembah pohon dan seterusnya gitu. Nah, artinya hari ini situasi yang terjadi di masa Rasulullah SAW dahulu juga ada di sekitar kita. Ya. Apakah kita perlu melakukan uzlah tahanus? Perlu, tetapi tidak perlu ke gua ya. Susah carinya kalau gua dan merepotkan. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu mekanisme bagi kita untuk uzlah, untuk tahanus, yaitu di sepertiga malam terakhir. Ya, setelah hadirnya syariat, ya, setelah kemudian risalah ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala membuatkan satu mekanisme bagi kita. Kapan saatnya untuk uzlah? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sepertiga malam terakhir itu adalah saat kita untuk uzlah, untuk tahanus. Untuk sementara kita keluar dari dunia, kita menjernihkan jiwa kita, menjernihkan pikiran kita, berkontemplasi, bermuhasabah. Ya. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga demikian. Ketika uzlah, ketika tahanus di Gua Hiro adalah kontemplasi. Memikirkan segala sesuatu tentang hidup ini, memikirkan kondisi masyarakat, yang memikirkan barangkali apa yang perlu dilakukan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata para ulama, Rasulullah juga beribadah selama beliau tahanus di Gua Hiro itu beribadah. Bagaimana ibadahnya? Kata para ulama, ibadahnya itu adalah seperti ibadahnya Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail ini kan nenek moyangnya bangsa Arab ya. Nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ibadahnya adalah seperti ibadahnya Nabi Ismail, kata para ulama. Tetapi tidak dijelaskan memang bagaimana eh, ibadah itu dilakukan. Apakah ada rukuknya, ada sujudnya, seperti kita melakukan sholat misalnya hari ini. Ya, tidak dijelaskan. Yang dijelaskan secara eksplisit oleh para ulama bahwa Rasulullah itu beribadah. Ya, jadi barangkali ada dalam benak kita ya pertanyaan-pertanyaan memang Rasulullah ngapain gitu di Gua Hiro itu.
Ya. Bahkan kan bukan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun Rasulullah SAW di Gua Hira itu. Terus ngapain? Nah, beribadah, kontemplasi, beribadah gitu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan sekali lagi kita juga membutuhkan aktivitas itu hari ini di tengah hiruk pikuk dunia yang kita rasakan betapa melelahkan gitu ya, memperhatikan dunia yang karut marut ini, memperhatikan dunia yang berantakan seperti ini nih kan. Kita kadang-kadang sebel, kadang-kadang kita nih eh, nggak suka ya dengan keadaan dunia yang semacam ini. Ya. Ada waktu-waktunya kita menjernihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, beribadah kepada Allah, memikirkan segalanya, bermuhasabah. Sepertiga malam terakhir. Baik. Nah, saat itulah pada tahun ke-13 sebelum kenabian. Mohon maaf. Sebelum hijrah ya, sebelum kenabian. Pada tahun ke-13 sebelum hijrah. Pada bulan Ramadan yang bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Ya. Bulan Juli 610 Masehi. Ada juga yang mengatakan bulan Februari ya 610 Masehi. Bertepatan dengan waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sedang berkontemplasi, tiba-tiba saja beliau didekap sangat kuat oleh sesosok makhluk yang tiba-tiba saja mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra." Ya, dalam keadaan sesak nafasnya Rasulullah karena di tubuhnya itu didekap ya, dipeluk sangat kuat dengan nafas yang tersengal-sengal itu. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Tapi kemudian makhluk itu mengulangi lagi perintahnya, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab kembali, "Ma ana biqarin." Aku tidak bisa membaca. Rasulullah adalah seorang umi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya, tetapi umminya Rasulullah SAW itu bukan sebuah aib, bukan sebuah hal yang tercela gitu. Nah, kita harus paham juga tradisi bangsa Arab saat itu. Jadi, bangsa Arab itu pada umumnya adalah masyarakat yang ummi, masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Kata Allah di dalam surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Fil ummiyin, masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya. Jadi bangsa Arab pada umumnya adalah masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka punya satu keistimewaan, yaitu daya hafal yang sangat kuat, daya ingat yang sangat kuat. Masyarakat Arab itu. Jadi berbagai hal diingat oleh masyarakat Arab itu, dihafalkan dan diingat, dihafalkan, diingat, dihafalkan, diingat. Bahkan terkadang orang-orang Arab itu menganggap orang-orang yang bisa membaca dan menulis itu dianggap orang yang lemah gitu, karena mereka dianggap membutuhkan tulisan untuk apa namanya, untuk belajar, untuk memahami, membutuhkan tulisan. Sedangkan yang lain itu cukup mengandalkan ingatan, mengandalkan hafalan, sehingga mereka tampak merasa lebih hebat, tampak merasa lebih keren gitu. Ya kamu baca, kamu bisa karena kamu baca. Saya bisa di luar di luar kepala gitu istilahnya kan. Sudah di kepala semua nih. Isinya sudah di kepala semua. Kalau kamu ya kamu karena kamu merasa kamu itu daya ingatnya lemah, maka kamu tulis. Nah, ya, mereka menganggapnya begitu. Maka kamu tulis. Kalau kami tidak perlu kami tulis karena semuanya sudah terekam dalam ingatan kami. Nah, sehingga sekali lagi justru orang yang bisa membaca dan menulis saat itu ada kalanya dianggap lemah gitu. Sehingga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis pada waktu itu bukan satu celah, bukan satu aib ya. Karena pada umumnya memang begitu. Yang kedua, mereka punya daya ingat yang kuat ya. Yang ketiga tentu saja untuk Rasulullah SAW nanti ada hikmahnya tersendiri ya, bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bukan dari Rasulullah SAW, karena faktanya Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis, tetapi semuanya didiktekan, diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai perantara. Baik. Eh,
setelah peristiwa itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ya dengan eh, wajah pucat, ya, tubuh gemetar, kemudian keluar keringat dingin, dipenuhi rasa takut karena peristiwa itu begitu saja terjadi tiba-tiba, tidak pernah dibayangkan Rasulullah SAW sebelumnya bahwa beliau akan menghadapi situasi yang demikian. Pulang ke rumah dan mengatakan kepada Khadijah yang menyambutnya, beliau mengatakan, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah mendengar permintaan Rasulullah seperti itu, beliau langsung melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah, menyelimuti Rasulullah dan kemudian membiarkan Rasulullah SAW untuk beristirahat untuk menenangkan dirinya. Baik, sampai sini kita akan berusaha mengambil beberapa pelajaran, mengambil beberapa ibrah. Yang pertama, eh, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah berupa perintah, perintah untuk membaca. Iqra. Jadi ini adalah perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan tentu saja juga sekaligus kepada umatnya, kepada kita semua. Perintahnya adalah perintah membaca. Sehingga kita meyakini, ya, dan menyimpulkan bahwa aktivitas membaca ini menjadi satu hal yang sangat 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 penting. Di antara sekian banyak perintah, Allah memilih untuk memprioritaskan, memerintahkan kita untuk membaca. Kenapa tidak perintah yang lainnya? Kenapa tidak perintah sholatlah misalnya? Sembahlah aku misalnya. Berimanlah. Atau apapun lah perintah-perintah yang lainnya. Ada jutaan perintah, ada miliaran perintah. Apapun itu bisa diperintahkan kan? Mau makan, minum, tidur gitu. Tidurlah, makanlah, minumlah, pergilah dan seterusnya. Semua bisa menjadi kata perintah. Tetapi Allah memilih satu kata perintah. Bacalah. Iqra. Aktivitas membaca ini menjadi aktivitas yang sangat-sangat penting. Ya. Dan membaca itu merupakan simbol dari ilmu. Dan dia merupakan juga salah satu langkah awal dari upaya untuk menuntut ilmu itu adalah dengan membaca. Kita tidak akan bisa memahami sesuatu tanpa membaca. Tidak akan pernah. Ya. Dan kalau kita tidak memahami sesuatu berarti kita tidak berilmu. Dan kalau kita tidak berilmu, kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, sebagai manusia kita tidak bisa melakukan apapun karena keistimewaan manusia itu ada pada akalnya, ada pada ilmunya. Hanya itu yang bisa membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana juga dulu Nabi Adam alaihissalam diistimewakan oleh Allah atas seluruh makhluk, ya, karena ilmunya. Kemudian sampai akhirnya malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam di takrim, ya, untuk menghormati Adam itu adalah karena Adam ditunjukkan kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal ilmunya. Ya. Malaikat saja harus menghormati Adam karena kelebihannya dalam ilmu. Jadi ilmu inilah yang menjadi keistimewaan umat manusia. Dan kita sebagai muslim mendapatkan perintah yang secara spesifik, ya, terkait dengan membaca ini. Wahyu yang pertama turun kepada kita, ya, kepada umat Islam, ya, melalui Rasulullah SAW itu adalah Iqra, bacalah. Iqra itu perintah untuk membaca itu berkaitan dengan dua hal, membaca teks dan membaca konteks. Ya, makanya ketika Rasulullah mengatakan, Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril pada waktu itu tetap melanjutkan perintahnya, Iqra, pokoknya Iqra. Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca Iqra. Karena sesungguhnya Iqra itu tidak selalu membaca teks, tapi juga membaca konteks. Ya. Jadi membaca itu bisa membaca teks, bisa membaca konteks dua. Dan ini harus kita lakukan secara seimbang, membaca teks dan membaca konteks itu. Membaca teks ini membaca Quran, membaca buku, ya, membaca tulisan, membaca literatur, atau juga membaca
konteks membaca apa yang ada di sekitar kita, peristiwa, pengalaman hidup, ya, eh, gerak alam, seluruhnya ini merupakan hal yang harus kita baca, harus kita perhatikan, yang nanti ujungnya adalah menjadi ilmu, menjadi pemahaman dan pengetahuan kita. Harus kita lakukan secara beriringan dan seimbang, membaca teks dan membaca konteks. Karena orang yang banyak membaca teks tapi mengabaikan konteks, ya, biasanya menjadi tekstualis, ya, menjadi tekstualis. Kutu buku di perpustakaan aja, tetapi tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan orang, ya. Kemudian tidak mau memperhatikan hal-hal di sekitar, abai, pokoknya cuek aja mata kuda gitu. Yang penting saya baca buku di perpustakaan, saya jadi pintar gitu. Tapi tidak mau memperhatikan yang ada di sekitar. Biasanya orang tersebut akan menjadi tekstualis, ya, akan menjadi tekstualis. Kaku, ya, orangnya kaku. Tapi sebaliknya, kalau orang terlalu banyak membaca konteks, ya, jalan-jalan aja, banyak pengalamannya, banyak kenalannya, banyak temannya, gitu. Relasinya juga luas, gitu. Tapi tidak pernah membaca teks, baca Quran nggak pernah, baca buku nggak pernah, baca kitabnya para ulama nggak pernah, gitu. Dia abaikan semua itu, maka biasanya dia akan menjadi liberal. Cara berpikirnya itu berantakan, ya, acak cara berpikirnya itu. Ya, nah, itu dua kutub yang ekstrim yang harus kita hindari. Di satu sisi ada yang baca buku terus, tapi tidak membaca peristiwa, tidak membaca pengalaman. Ada yang membaca peristiwa terus, pengalamannya banyak, relasinya banyak, tetapi tidak pernah membaca buku, tidak pernah membaca teks. Ini dua kutub yang negatif, ya. Kita harus memadukan keduanya. Membaca teks, membaca Quran, rajin, istiqomah, membaca kitab-kitabnya para ulama, membaca buku-buku para guru, ya. Di sisi lain kita juga berinteraksi, bergaul, membangun jaringan, ya, punya pengalaman yang banyak dan seterusnya. Maka disitulah nanti kita akan menemukan satu titik temu antara teks dan konteks itu yang membuat kita menjadi bijaksana. Nah, ilmunya menjadi bermanfaat. Nah, itulah makna Iqra. Bacalah. Kita itu harus menjadi pribadi muslim yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki wawasan yang menuntun arah langkah kita dalam kehidupan itu. Ilmu itu menjadi sesuatu yang selalu diprioritaskan oleh para ulama. Kalau kita lihat kitab-kitabnya para ulama, sebagian besar itu diawali dengan bab kalau tidak ilmu, niat. Ilmu, niat, ilmu, niat. Atau niat, ilmu, niat, ilmu. Hanya ini aja. Eh, Dua bab yang seringkali mengawali pembahasan kitab-kitabnya para ulama itu. Ya, ilmu qoblal amal. Kira-kira gitu ya. Ilmu mendahului amal kita. Nanti pembahasannya akan sangat panjang tentang hal ini. Tentang keistimewaan ilmu. Dan Iqra sebagai simbolnya. Bacalah sebagai simbolnya. Ini pelajaran yang pertama, ya, tentang wahyu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Nanti kalau kita bahas lebih jauh lagi tentang bagaimana cara membaca yang benar. Karena kalau juga salah membaca itu juga bisa berdampak negatif, ya. Membaca yang salah juga bisa berdampak negatif. Aktivitasnya baik, tetapi caranya salah dalam membaca itu bisa berdampak buruk. Tapi barangkali itu bisa dikaji di tema yang lain. Baik, yang kedua, kita bisa melihat bagaimana sikap Khadijah ketika menghadapi kekhawatiran Rasulullah SAW tentang dirinya yang baru saja menghadapi situasi yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Rasulullah. Ya. Didatangi sesosok makhluk, di eh, dekap erat-erat, ya, kemudian diperintahkan untuk membaca, itu kan mengerikan, menakutkan kan. Kita bayangkan kalau itu situasi terjadi pada kita, wah, itu situasi yang sangat menakutkan dan Rasulullah mengkhawatirkan dirinya. Tapi kita lihat bagaimana kematangan Khadijah, bagaimana ketenangan Khadijah dan bagaimana Khadijah bersikap yang
tepat presisi gitu dalam menghadapi situasi itu. Ketika Rasulullah pulang mengatakan, ya Khadijah zamiluni, wahai Khadijah, selimuti aku. Saat itu Khadijah tidak melakukan apapun kecuali apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak bertanya, ya beliau tidak kemudian gugup menghadapi situasi itu. Betapa tenangnya Khadijah menghadapi situasi itu. Di satu sisi ini menunjukkan kematangan Khadijah. Ya. Di sisi lain, ini juga sebetulnya menunjukkan bahwa Khadijah seakan-akan ya sudah siap menghadapi situasi itu. Karena yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, jadi Khadijah ini memang betul-betul sudah dipilih dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa ini terjadi, bahkan sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah, Khadijah itu sudah mendapatkan beberapa informasi tentang kenabian yang terakhir. Nah, ini istimewanya. Setidaknya ada eh, berapa? Tiga atau empat informasi ya yang diterima oleh Khadijah tentang kenabian yang terakhir. Yang pertama, Khadijah ini punya sepupu namanya Warokoh bin Naufal. Dia seorang penganut agama Nasrani. Ya. Dia seorang Nasrani, Warokoh bin Naufal ini. Dia bahkan menulis Injil, ya, pernah menulis Injil, Warokoh bin Naufal. Dan kita tahu bahwa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani di masa dahulu itu adalah mereka orang-orang yang memiliki banyak informasi tentang kenabian yang terakhir. Banyak sekali. Oleh sebab itulah Allah di dalam Al-Quran berfirman, Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqa minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ahlul kitab itu orang-orang yang telah diberikan kitab suci sebelumnya, kata Allah, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu. Mereka mengenalnya. Mengenal siapa? Nabi yang terakhir. Mereka mengenali Nabi yang terakhir, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Coba perhatikan, kita garis bawahi bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang pengetahuan Yahudi dan Nasrani tentang Nabi yang terakhir itu. Allah mengatakan sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Jadi sangat detail, sangat lengkap, komprehensif. Ya. Lengkap mereka mengetahui tentang informasi kenabian itu. Sebagaimana orang tua mengenali anak mereka sendiri. Jadi sangat banyak pengetahuan mereka tentang nabi yang terakhir itu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, tetapi sebagian di antara mereka kemudian menyembunyikan kebenaran itu, wahum ya'lamun. Padahal mereka mengetahui. Ya, mereka pura-pura tidak tahu, mereka menolak, ya. Karena tidak sesuai dengan harapan mereka bahwa nabi yang terakhir itu mereka mengharapkan dari kalangan mereka sendiri, dari orang-orang Yahudi. Rupanya dari kalangan bangsa Arab, ya, dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya kemudian mereka pura-pura tidak tahu. Sudah Allah sampaikan itu. Nah, Warokoh adalah seorang Nasrani yang artinya beliau memiliki banyak informasi tentang kenabian yang terakhir yang rupanya sering diceritakan kepada Khadijah. Ya, Khadijah ketika bincang-bincang dengan Warokoh itu, Warokoh sering cerita tentang kenabian yang terakhir karena di dalam pemahaman mereka kenabian yang terakhir itu tidak akan jauh-jauh dari lingkungan mereka, dan mereka juga sudah memprediksi waktunya kapan akan datang dari mana gitu. Mereka sudah punya prediksi-prediksi itu. Warokoh sering menceritakan hal itu kepada Khadijah. Kemudian yang kedua, eh, Khadijah pernah satu ketika berkumpul-kumpul dengan para wanita Mekah. Ya, sebelum menikah dengan Rasulullah tentu saja. Tiba-tiba datang seorang Yahudi. Dan Yahudi itu mengatakan, hei kalian para perempuan Mekah, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian seorang Nabi yang terakhir. Maka jika ada di antara kalian yang punya kesempatan menikah dengannya, maka menikahlah dengannya. Nah, pada waktu itu perempuan-perempuan Mekah itu marah kepada Yahudi karena yang dimaksudkan oleh Yahudi Nabi yang terakhir itu mereka menganggap itu dari kalangan Yahudi gitu. Wanita Mekah tidak sudi, tidak mau mereka menikah dengan seorang Yahudi gitu. Makanya marah-marah kepada orang Yahudi itu. Tapi ada satu orang yang saat itu sikapnya malah terdiam saja dan seakan-akan perkataan Yahudi itu sangat berpengaruh kepada dirinya, yaitu Khadijah.
kalau di antara kalian ada yang punya kesempatan mampu untuk menikah dengannya, maka menikahlah, kata orang Yahudi itu. Nah, itulah yang terngiang-ngiang pada diri Khadijah. Ya. Kemudian informasi yang ketiga, Rasulullah kan pernah bekerja kepada Khadijah. Sebagai karyawannya Khadijah, beliau pernah memimpin satu ekspedisi perdagangan ke negeri Syam. Rasulullah ini. Eh, barang-barang dagangan milik Khadijah. Nah, bersama dengan Rasulullah itu ada asisten yang membersamai, namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Maisarah kalau di Arab itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Mohon maaf. Kalau di Indonesia biasanya untuk nama perempuan ya. Nah, Maisarah ini yang mendampingi Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Saat itu Rasulullah usianya sekitar 20-an tahun ya, 20-an awal usianya. Sampai di negeri Syam, Rasulullah duduk di bawah sebuah pohon. Ada seorang pendeta di negeri Syam itu, di pasar Busro, namanya pasar Busro. Di pasar Busro ada seorang pendeta bernama pendeta Nestor. Kita ingat ya, kalau dalam pelajaran sirah, Rasul itu pernah melakukan perdagangan 2 kali ke negeri Syam itu. Ini yang kedua, yang saya ceritakan ini yang kedua. Sebelumnya Rasul juga pernah melakukan perdagangan bersama dengan pamannya di usia 12 tahun. Ya, kita ingat-ingat lagi itu. Pernah dan bertemu di tempat yang sama di Pasar Busro itu dengan seorang pendeta namanya pendeta Bukhairo. Nah, rupanya pendeta Bukhairo ini ketika Rasulullah kembali lagi di usia 20-an tahun itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Digantikan oleh pendeta Nestor ini. Jadi di tempat yang sama di Pasar Busro. Nah, pendeta Nestor ini mendatangi Maisoroh. Dia bertanya kepada Maisoroh, "Wahai anak muda," kata pendeta Nestor, "siapa itu orang yang duduk di bawah pohon itu, yang berteduh di bawah pohon itu?" Kata Maisarah, "Itu Muhammad, temanku." "Memang kenapa?" Kata Nestor, "Maka ketahuilah tidak ada orang yang berada duduk di bawah pohon itu kecuali dia seorang nabi." Nah, jadi Nestor mengatakan kepada Maisarah, kepada asistennya Rasulullah itu, bahwa Muhammad itu seorang nabi. Terkejut Maisarah. Ya, maka ketika Maisarah pulang ke Mekah, ya sudah selesai berdagangnya di negeri Syam, pulang ke Mekah, Maisarah menceritakan itu kepada Khadijah, ya, bahwa Muhammad itu kata pendeta Nestor adalah seorang nabi. Jadi Khadijah itu sebetulnya sudah banyak mendapatkan informasi tentang kenabian yang terakhir. Maka sampai kemudian akhirnya Khadijah yang memilih menikah dengan Rasulullah kan. Karena yang pertama kali menyampaikan maksudnya untuk menikah itu adalah Khadijah ya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyambut dan akhirnya mereka berdua menikah. Dan selama eh, kehidupan Rasulullah SAW dengan Khadijah itu berlangsung selama kurang lebih 15 tahun ya. Karena Rasulullah itu menikah dengan Khadijah usia 25 tahun, menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Jadi kurang lebih 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah. Selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW itu tidak pernah menunjukkan satu sikap buruk sekalipun. Tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap buruk. Nanti ini yang akan juga dijelaskan oleh Khadijah ya. Akan dijelaskan oleh Khadijah. Jadi tadi saya mengatakan bahwa sikap tenangnya Khadijah itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah sangat matang. Bagaimana dia memilih untuk bersikap dalam situasi-situasi yang krusial seperti itu ya. Jadi kan kalau dalam kajian-kajian psikologi sekarang, misalnya dikatakan bahwa laki-laki itu kalau sedang punya masalah jangan ditanya gitu. Ya, jangan diberondong dengan pertanyaan, biarkan dia punya waktu untuk sendiri dulu. Ya, untuk memikirkan, mencari solusi. Laki-laki tuh begitu. Beda dengan perempuan, katanya kan gitu ya. Kalau perempuan kalau punya masalah dia pengennya cerita, pengennya curhat gitu. Kalau laki-laki tidak, dia pengen sendiri memikirkan meskipun hanya beberapa menit mungkin gitu. Dia pengen berpikir sendiri apa solusinya gitu. Ya. Nah, itu sudah dilakukan oleh Khadijah ketika Khadijah itu melihat Rasulullah dalam keadaan wajahnya pucat, menggigil tubuhnya, gemetar ya, mengucurkan keringat dingin gitu. Eh, Khadijah tidak memberondong dengan dengan pertanyaan, tidak memberondong Rasulullah dengan pertanyaan. Coba bayangkan kalau situasi itu terjadi pada hari ini, ya kan? Ibu-ibu melihat suaminya datang ke rumah dengan kondisi yang seperti itu, wah sudah pasti diserang dengan
Baik, permisi Ustadz Den. Baik, teman-teman sekalian, sepertinya Ustadz Deden sedang terkendala koneksi internet. Mungkin teman-teman sembari kita menanti kembali Ustadz Deden kembali masuk ke dalam Zoom ini, teman-teman bisa mengisi link presensi terlebih dahulu. Di sini kami kirimkan link presensi Madrasah Baitullah pagi hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang belum mengisi, bisa mengisi terlebih dahulu sembari kita menunggu. Dan juga mungkin nanti teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan, sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, bisa dicatat ulang atau bisa direnungkan kembali tadi hal-hal yang sudah disampaikan. Nah, di sini sudah kembali masuk Ustadz Deden. Selamat, monggo Ustadz Deden bisa dilanjutkan. Ya, Afwan barusan mati lampu di tempat saya. Mati lampu. Ah, ini nyala lagi ya Allah. Baik, baik. Jadi apa yang menjadi sikap Khadijah itu menjadi salah satu bukti kematangan Khadijah ya. Beliau eh, menyadari bagaimana situasi yang terjadi pada Rasulullah dan bagaimana dia harus bersikap gitu. Jadi dia memberikan ruang kepada Rasulullah SAW untuk menenangkan dirinya tanpa harus dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya minimal pertanyaannya ada apa? Apa yang terjadi kepadamu? Kan tidak ada tuh di dalam sejarah Khadijah kemudian menanyakan kenapa, kenapa, ada apa? Enggak ada. Khadijah hanya diam saja mengikuti instruksi atau permintaan Rasulullah SAW untuk menyelimuti dirinya. Itu yang dilakukan Khadijah, cukup sudah. Nah, yang kedua tadi karena Khadijah memang sudah mendapatkan banyak informasi. Kalau bahasa Jogjanya mungkin gini ya. Apa istilahnya bahasanya Mas Dia? Wiswayahe. Oh, ini Wiswayahe, Wiswayahe ini kira-kira gitu. Wah, ini udah masanya dia jadi nabi ini, jadi nabi ini. Jadi mungkin jangan-jangan Khadijah udah nunggu-nunggu gitu. Udah nunggu lama nih 15 tahun nikah dengan Rasulullah kok nggak jadi-jadi nabi ini mungkin gitu ya. Nah, sekarang nih mungkin gitu. Dalam bayangan saya ini ya. Karena Khadijah ya sepertinya memang sudah meyakini bahwa suaminya ini nih bukan orang biasa gitu. Coba bayangkan 15 tahun dekat dengan Rasulullah gitu sebagai istri ya. Pasti menemukan hal-hal yang ini nggak biasa gitu pada diri Rasulullah gitu. Nah, jadi seakan-akan sudah siap memang Khadijah gitu. Ya, tapi perhatikan ya apa yang dikatakan oleh Khadijah ketika Rasulullah SAW itu setelah beliau merasa cukup untuk istirahat, menenangkan dirinya, beliau cerita. Jadi tanpa diminta oleh Khadijah, nah inilah laki-laki ya. Setelah dia merasa cukup untuk menenangkan diri, memikirkan segalanya, kemudian beliau sendiri yang cerita. Ya laki-laki itu akhirnya cerita sendiri. Rasulullah cerita. Wahai Khadijah, kata Rasulullah, tadi aku ketika sedang berada di Gua Hiro didatangi sesosok makhluk bla bla bla. Ceritakan ya, peristiwa yang terjadi kepadanya diceritakan. Kemudian Rasulullah mengakhiri dengan perkataan, aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk terhadap diriku. Perhatikan, ya. Rasulullah mengatakan, aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk terhadap diriku. Tapi apa yang kemudian dibalas oleh Khadijah? Apa yang dikatakan oleh Khadijah? Tidak demi Allah, kata Rasul, kata Khadijah. Tidak demi Allah. Dia, Allah, selamanya tidak akan menyia-nyiakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu memperhubungkan silaturahmi, menanggung beban, menolong orang yang tidak mampu, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Allah tidak akan membiarkan setan dan angan-angan atau hawa nafsu menguasai dirimu. Dan tidak mengherankan bila Allah telah memilihmu untuk memberikan hidayah kepada kaummu. Bayang. Ini perkataan Khadijah. Ya, dalam keadaan Rasulullah sedang apa namanya sedang khawatir gitu. Coba bayangkan kalau itu terjadi kepada para para istri hari ini misalnya. Suaminya cerita sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, jangan-jangan istrinya malah lebih histeris itu ya. Ya Allah Pak, gitu Pak kejadiannya gitu. Jangan-jangan Bapak kesurupan atau apa gitu. Jangan-jangan Bapak itu kedatangan jin tadi atau apa gitu. Tidak, justru yang dikatakan oleh Khadijah itu adalah afirmasi positif gitu. Enggak. Ya karena memang selama interaksi Khadijah dengan Rasulullah sekali lagi tidak sedikit, tidak satupun Khadijah melihat
ada cacat pada diri Rasulullah SAW. Sehingga yang disampaikan adalah kebaikan-kebaikan Rasulullah, dan ini juga menjadi bukti bahwa Rasulullah itu sebagai seorang suami adalah suami yang terbaik. Ya, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah ya. Mungkin sehari dua hari saja hidup dengan istri itu sudah ada marah-marahannya gitu, sudah ada ngambek-ngambekannya, sudah menyakiti istrinya. Ya, saya nih sebagai suami misalnya, sudah berapa kali menyakiti hati istri saya. Karena itu tampaknya sesuatu yang tidak bisa dihindari karena kita berdekatan ya 24 jam hidup bareng ya. Masa lancar-lancar aja, masa nggak ada pertengkaran, masa tidak ada perbedaan pendapat gitu. Ini Rasulullah sudah 15 tahun dengan Khadijah hidup, tidak sekalipun Khadijah itu mendapatkan perlakuan buruk dari Rasulullah. Itu kan berat sekali. Bagi suami itu berat sekali. Bagaimana mempertahankan konsistensi menjadi baik di mata istri itu mustahil. Ya, kalau bagi kita mustahil. Mas dia tidak mungkin bisa. Sebagaimana saya juga tidak bisa. Ya, nggak bisa 15 tahun nggak ada cacatnya tuh nggak bisa. Nah ini Rasulullah mampu gitu. Makanya kata-kata yang keluar dari Khadijah itu secara spontan nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin menyia-nyiakan kamu. Wahai suamiku, kamu nggak mungkin mendapatkan sesuatu yang buruk karena kamu itu bla bla bla. Semua yang dikatakan itu adalah baik. Kamu adalah orang yang suka membantu orang lain, menghormati tamu, meringankan beban orang lain dan seterusnya gitu. Coba kalau kita, ya Pak, Bapak sih banyak maksiatnya kali. Nah gitu. Ya, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang sikapnya paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik sikapku terhadap istriku. Ya, itu buktinya ya. Khadijah sendiri menjadi bukti bahwa Rasulullah sebagai suami itu nggak ada cacatnya. Yang itu tidak bisa, apa namanya, tidak bisa kita lakukan. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini semoga menjadi satu hal yang bermanfaat bagi saya pribadi terutama, dan mudah-mudahan jika ada manfaatnya juga bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan pada Kak Deden yang telah menceritakan gitu, menceritakan dan bersama-sama tadi kita mengambil ibroh dari cerita wahyu pertama, cerita pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Baik, setelah ini eh, teman-teman kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang ada pertanyaan boleh disiapkan. Kalau mau langsung disampaikan nanti boleh, kalau mau ditulis di kolom komentar boleh. Nanti kami bacakan, kami sampaikan ke Ustadz Deden. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu dari Wonderful Umroh begitu. Nah, jadi Wonderful Umroh kami, karena kami adalah Biro Umroh gitu, jadi kami akan menyampaikan beberapa program-program kami begitu. Nah, yang pertama di sini kami tentu saja menyediakan jasa program umroh. Program umroh kami mulai dari harga 25 juta. Kemudian 25 jutaan ya, dan insya Allah nanti untuk tahun ini sudah akhir tahun ya, jadi insya Allah nanti di awal awal tahun besok dari Januari dan seterusnya sudah ada program-program yang bertebaran begitu, program-program yang sudah siap untuk dipesan. Nah, antara lain ada umroh hemat, kemudian ada umroh Ramadan nanti ada berbagai macam, kemudian ada di Syawal ada umroh spesial nanti akan didampingi langsung oleh Pak Cahyadi, jadi umroh bersama Pak Cah. Selain umroh, kami ada program haji juga. Kami menyediakan haji khusus daftar sekarang, antrian hanya 7 sampai 8 tahun. Kemudian kami juga menyediakan haji furoda, haji yang lebih spesial lagi. Daftar sekarang, berangkat tahun depan, insya Allah bersama Ustadz Jayadi. Kemudian kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh, mungkin bagi eh, kerabat-kerabat atau rekan-rekan saudara yang belum sempat ke sana dan sudah dipanggil begitu, kami menyediakan badal haji dan badal umroh.
kami juga menyediakan dana talangan untuk haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar kemudian gitu. Jadi bisa membayar uang muka, umroh kemudian membayar setelah pulang dari tanah suci. Selain program haji dan umroh, kami juga membuka kemitraan begitu, berkhidmah bersama akan ada bagi hasil profitnya, kemudian nanti akan ada pembinaan, kemudian ada marketing tools gratis yang bisa diakses dan ada kesempatan berangkat umroh dan haji gratis. Gitu. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah. Bisa silakan hubungi admin Wonderful atau perwakilan dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh, semua bisa ke Tanah Suci. Masya Allah, mungkin seperti itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Ustadz Deden, banyak sekali ibur yang bisa diambil. Mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memperjelas bab-bab yang sudah disampaikan, baik dari bab tadi Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya, atau bahkan dari ibroh-ibroh yang bisa diambil dari interaksi suami istri, atau dari ibroh yang bisa diambil dari tanda-tanda kenabian dan penerimaan orang-orang terdahulu seperti itu. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Saya langsung on mic saja menyampaikan atau bisa dituliskan di kolom komentar dan akan kami bacakan. Baik Ustadz, di sini ada satu masuk melalui private. Mohon izin saya sampaikan nggak Ustadz? Ustadz mohon izin bertanya mengenai tadi yang usia 40 tahun. Jadi karena watak 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 setelah 40 tahun itu kan terbentuk begitu Ustaz. Nah, itu di sini pertanyaannya, kemudian apakah setelah 40 tahun itu apakah masih ada kemungkinan untuk berubah begitu saja. Jadi eh, seperti apabila kita ingin mendakwahi begitu, apabila kita ingin mengubah begitu, kita melihat orang yang usia di atas 40 tahun, kenapa kok sifatnya masih sepertinya kurang berkenan. Nah, itu apakah masih ada celahnya untuk diubah begitu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Ya, baik. Eh, saya kira kemungkinan-kemungkinan untuk berubah itu tetap saja masih ada ya. Kemungkinan untuk berubah setelah usia 40 tahun ke atas ya. Hanya saja memang berdasarkan pada dalil-dalil tadi yang saya sampaikan, misalnya hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang masih didominasi oleh hawa nafsu ya, setelah usia 40 tahun itu setan berada di dua keningnya gitu, mengecup keningnya. Kalau kalau penjelasan dari para ulama itu mengecup keningnya gitu, artinya dia berteman dengan setan gitu ya. Orang yang masih 40 tahun masih gitu aja gitu, nggak berubah-berubah, artinya dari keburukan tuh masih gitu aja, nggak ada perubahannya. Itu di antara ya dalil-dalil yang eh, Rasulullah SAW. Kemudian juga tadi misalnya penjelasan dari Ibnu Katsir tadi ya. Itu kalau usia 40 tahun aja masih begitu, maka pada umumnya kata kata Ibnu Katsir, pada umumnya itu yang akan menjadi sikap yang terbentuk sampai dia meninggal gitu. Pada umumnya. Tapi sekali lagi kemungkinan-kemungkinan untuk berubah itu tentu masih ada ya, sesuai dengan kesungguhannya, sesuai dengan misalnya kalau itu perubahannya dari keburukan kepada kebaikan, sesuai dengan pertaubatannya bagaimana gitu ya, kesungguhan dia untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tetapi sekali lagi momentum 40 tahun itu dalam banyak nas, di dalam banyak dalil itu disebutkan tentang keistimewaannya. Jadi bagaimanapun kita harus berusaha ya, ketika memang ada dalilnya tentang keistimewaan-keistimewaan tertentu, waktu-waktu tertentu, sebagaimana misalnya ada keistimewaan di waktu hari Jumat, ya keistimewaan di waktu hari Kamis dan Senin misalnya, di waktu keistimewaan di malam Lailatul Qadar gitu kan, Allah sebetulnya memilih di antara waktu-waktu yang banyak ini adalah waktu-waktu yang istimewa gitu. Nah, masa 40 tahun dalam perjalanan hidup kita ya, di antara usia-usia kita
itu adalah waktu yang istimewa. Sehingga tetap saja saya kira kita perlu memperhatikan ya bagaimana sikap perubahan kita nih di usia 40 tahun itu. Nah, sudah ada sesuatu nggak ya yang kita rasakan di usia 40 tahun itu, misalnya merasa lebih ingin dekat dengan Allah, merasa lebih untuk bersemangat beribadah gitu, merasa lebih berkurang lah keinginan-keinginan terhadap dunianya yang sebelumnya tuh sangat menggebu-gebu pengen ini pengen itu, tapi 40 tahun itu sudah mendep gitu, sudah mulai matang ya. Eh, Kira-kira itu ya. Jadi kalau ditanya kemungkinan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya kemungkinan itu tetap ada. Semuanya mungkin bagi kita untuk bisa berubah setelah itu. Tapi sekali lagi usia 40 tahun itu menjadi spesial, menjadi istimewa dan di mana Allah Subhanahu wa taala dulu mengangkat para nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Ya. Baik, demikian Ah, Mas Dia. baik, Syah Ustadz, terima kasih banyak. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, teman-teman penanya, sahabat-sahabat sekalian di situ menyiapkan kembali begitu. Mungkin yang sudah 40 tahun bisa introspeksi kembali apakah orientasinya sudah menuju akhirat, mungkin yang belum bisa disiapkan sebaik mungkin karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa nabi-nabi, rasul-rasul diangkat itu ketika usia 40 tahun, ketika usia 40 tahun dan tapi sebelum 40 tahun memang sudah beribadah, memang sudah taat, memang sudah baik gitu. Jadi ketika 40 tahun sudah terbentuk. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada pertanyaan masuk lagi, Ustadz. Kalau begitu, oh, Niki, Ustadz Pri, apakah ingin bertanya? Ya, boleh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz Deden yang sudah menjelaskan dengan sangat gamblang ya. Ustaz, yang ingin Ana tanyakan terkait kebiasaan Rasulullah sebelum beliau mendapatkan wahyu itu kan sering bertahanus ke Gua Hiro gitu ya. Ya, Nah, apakah tahanus itu eh, apa ya boleh dilakukan oleh kita gitu kan dan menjadi syariat kita umat kita dalam rangka untuk kontemplasi atau muhasabah perjalanan hidupnya misalnya atau bahkan dalam rangka untuk eh, apa ya istilahnya menemukan nilai-nilai spiritualitas sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril gitu. Kan ada masyarakat kita di kampung itu apa ada tradisi tirakat misalnya kan begitu ya. Apakah itu juga bisa menjadi bagian dari syariat yang boleh dilakukan oleh kita gitu kan? Misalnya punya keinginan untuk meningkatkan ketajaman mata hatinya melalui tirakat itu gitu. Melalui ibadah-ibadah yang istilahnya ya tempat untuk merenungnya, tempat untuk mendapatkan ilham barangkali ya kalau manusia ya. Kalau Rasul kan wahyu gitu ya. Afan Ustaz, itu aja barangkali. Jazakallah khairan. baik Pak Yakum. Saat no. Jadi tahanus itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Meskipun sebetulnya tahanus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu juga sebetulnya dilakukan juga oleh beberapa orang dari kalangan Hanifiyah. Jadi Rasulullah bukan satu-satunya yang melakukan itu di masa itu. Jadi Hmm. Rasulullah juga tampaknya mengikuti juga beberapa eh, tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi sekali lagi tahanus itu bukan hanya Rasulullah yang melakukannya, tetapi juga ada beberapa orang yang melakukan hal yang sama. Dengan tujuan tadi, dengan tujuan adalah ketika dia merasa kurang nyaman dengan kondisi kaumnya gitu. Ya, dia ingin menghindari semua tradisi buruk itu, minum minuman keras, ya berjudi, berzina dan seterusnya. Ingin khawatir terkontaminasi, terpengaruh, terpapar oleh tradisi buruk itu, menyendiri mereka pergi gitu ke Gua Hiro. Jadi yang melakukannya tidak hanya Rasulullah, tetapi juga beberapa orang di antaranya juga melakukan tahanus itu. Dan sekali lagi itu dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Adapun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, malah beliau tidak pernah melakukan itu. Artinya datang ke Gua Hiro, kemudian bertahanus di sana gitu, malah tidak pernah.
tidak lagi dilakukan itu. Karena sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala sudah buatkan mekanismenya di mana Rasulullah SAW bisa terhubung dengan sangat kuat ya dengan Allah Subhanahu wa taala itu pada malam hari. Jadi di siang harinya beliau berjuang berdakwah, energinya didapatkan pada malam hari justru. Orang yang berjuang mencari nafkah barangkali atau bekerja atau berdakwah ya di siang harinya. Nah, itu baterainya sudah mulai berkurang gitu ya kalau seperti HP karena sudah dipakai ya, baterainya sudah mulai berkurang. Nah, maka di charge-nya itu adalah pada malam harinya. Saya juga biasa kalau HP saya itu eh, saya pakai siang hari, malam hari sebelum tidur mesti saya colokin HP itu ya. Nanti pagi baru saya cabut. Nah, jadi di malam hari itu saatnya untuk mengisi energi. Nah, mengisi energi itu di malam hari. Mekanismenya yang justru disunahkan, disyariatkan oleh agama kita untuk umat Islam, untuk kita semua, itu adalah justru tahanusnya itu, uzlahnya itu di sepertiga malam terakhir itu. Karena inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Karena pada waktu malam itu ada kesan yang kuat yang mempengaruhi jiwa seseorang gitu. Ya, di malam hari itu. Jadi tahanusnya kita, uzlahnya kita, syariatnya adalah justru sunnahnya di malam hari ya. Tetapi adapun yang seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sudah tidak lagi dilakukan oleh Rasulullah kan setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi kita tidak perlu datang ke gua ya, Pak. Atau tidak perlu mencari gua kemudian bersemedi ya. Eh, Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang katanya mencari itu ya, mencari ilham atau apa namanya, mencari wangsit atau apa gitu ya. Mencari wangsit atau mencari ilmu ya. Kadang ilmu hitam. Nanti kalau yang dilakukan itu yang datang bukan malaikat. Kalau dulu yang datang kepada Rasulullah kan malaikat Jibril. Nanti yang datang adalah jin malah ya. Kita datang ke gua mana gitu, bersemedi berhari-hari di situ, yang datang malah jin, yang datang malah setan. Jadi uzlahnya kita, tahanusnya kita bisa kita lakukan setiap malam ya, setiap hari, setiap malam kita bisa uzlah, bisa bertahanus, kita terkoneksi, terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan, termasuk juga barangkali mendapatkan ilham. Dan memang itu saya kira memang dianjurkan, sangat dianjurkan. Kita malam hari itu memang kontemplasi gitu, diam saja. Apakah itu mungkin setelah tahajudnya itu ya, setelah qiyamul lail kita diam, kita memikirkan tadi siang, tadi pagi itu apa yang sudah dilakukan, apa kesalahan-kesalahan saya, kira-kira besok saya mau ngapain, apa yang perlu saya perbaiki dan seterusnya. Dipikirkan semuanya tentang keadaan umat gitu, tentang keluarga. Nah, itu dipikirkannya di malam hari itu ya. Dan eh sekali lagi memang Allah sering memilihkan kepada kita waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu. Dan Allah pilihkan sepertiga malam terakhir itu untuk kontemplasi memang. Baik, saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah sudah terjawab begitu oleh Ustaz Deden. Mungkin bisa kita semua terapkan begitu ya. Nanti tiap malam setelah tahajud atau mungkin sebelum tidur disempatkan waktu untuk berkontemplasi, untuk memikirkan yang sudah terjadi hari itu dan merancang hari esok bagaimana. Baik, mungkin karena sudah eh, pagi juga, sudah menjelang lebih lebih pagi dari tadi gitu. Ustaz. Mungkin kita jawabkan terlebih dahulu. Di sini juga belum ada pertanyaan masuk. Kami sampaikan jazakallah khairan kepada Ustaz Deden. Mungkin dari Ustaz Deden ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustaz sebelum kami tutup. Cukup, Mas Bihya. Syukron. Kalau begitu jazakallah khairan kepada teman-teman yang sudah datang, kepada Ustaz Deden yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensinya terlebih dahulu agar terlihat gitu kalau pagi ini sudah mengikuti kajian. Mungkin sekian dari kami, tim penyelenggara. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan apabila ada hal yang lebih atau hal-hal yang baik itu insya Allah semua datangnya dari Allah. Mungkin kami cukupkan sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.